mek ganjil biasanya bakal ono lalembut sinetutno. Nah iso gowo kayu gaweng genepi. Di dalam dompet itu terselip kartu identitas yang bernama Dewi. Nyawa Dewi tidak terselamatkan. Dewi udah meninggal 2 hari yang lalu. Wih, sulap lagi gue. Plafon emang ambles. Aduh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Arjuno memiliki ketinggian 3.339 mdpl dan merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru dan bisa dicapai dari 3 jalur pendakian yang cukup dikenal, yaitu Lawang, Tretes, dan juga Purwosari. Secara administratif, gunung ini terletak di Kabupaten Malang dan juga Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Nama Arjuno berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, yaitu Arjuna. Selain itu, kawasan Gunung Arjuno memiliki beberapa tempat yang dianggap angker, seperti hutan alas lali jiwo, dan dipercayai mampu menyesatkan para pendaki yang memiliki niatan buruk, atau pasar setan yang dipercaya sebagai pusat perbelanjaan bangsa jin. Pengen naik gunung tapi nggak punya perlengkapannya? Nih, Mahameru solusinya. Mahameru Survival Sol adalah brand perusahaan outdoor yang menjual perlengkapan pendakian. Ada banyak pilihan produk nih untuk para pegiat, backpacker, ataupun pecinta alam, seperti jaket, meja, tas, celana, sendal, dan lain-lain. Desainnya juga aman, nyaman, serta kekinian. Untuk informasi pemesanan, kalian bisa langsung mengunjungi ke marketplace yang tersedia. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini, atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Nia ketika melakukan pendakian Gunung Arjuno melalui jalur Purwosari. Dalam pendakian kali ini, Nia ditemani oleh 5 temannya yang bernama Fajar, Agus, Herman, Aldi, dan juga Maya. Mereka berlima adalah remaja yang suka mendaki gunung, kecuali si Nia. Tepatnya di hari Jumat pagi, mereka berkumpul di kosannya Fajar untuk membahas dan mempersiapkan pendakian. Dari menentukan jalur yang akan dilewati gitu kan, peralatan,
estimasi biaya, dan lain-lain. Setelah lama mereka berdiskusi, akhirnya mereka sepakat untuk mendaki ke Gunung Arjuno melalui jalur Purwosari dan turun melalui jalur Lawang. Karena hari udah mulai sore, mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Serta di malam harinya, Nia ini browsing di internet untuk apa? Untuk mencari informasi dan pantangan Gunung Arjuno. Saat itu, Nia menemukan salah satu artikel mengenai dilarang mendaki dengan jumlah ganjil. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka berkumpul di kampus dan berencana berangkat dengan naik kendaraan umum. Pada saat dikumpul di kampus itu ya, Nia mendapatkan telepon dari si Agus. Dan Agus ini nggak bisa ikut. Karena kenapa? Karena ada keperluan yang benar-benar mendesak. Saat itu, Nia teringat dengan artikel yang ia baca semalam, bahwa mendaki ke Gunung Arjuno gak boleh dalam jumlah ganjil. Lantas, Nia ngomong ke Fajar, "Jar, mending ditunda aja deh." "Emangnya kenapa ditunda?" "Kan gak enak sama Agus. Lagian kita juga kan berlima. Emangnya gak apa-apa ganjil, Jar?" "Gak apa-apa lah, kita harus berangkat hari ini juga. Lagian udah terlanjur nyewa-nyewa alat pendakian. Kamu gak usah percaya tuh sama hal-hal begituan," jawab Fajar dengan nada kesal. Akhirnya mereka semua nurut dengan apa yang diucapkan oleh si Fajar dan berangkat di hari itu juga. Sehabis zuhur, mereka berangkat dari Surabaya menggunakan angkutan umum. Gak butuh waktu yang lama, sekitar jam 2 siang, sampailah mereka di base camp Purwosari. Di sini, mereka beristirahat sejenak untuk melepas lelah. Sedangkan si Fajar langsung ngurus perizinan atau simaksi. Setelah 30 menit ini istirahat, mereka pun memulai pendakian. Dan gak lupa untuk berdoa supaya dilancarkan pendakiannya. Trek pertama yang mereka temukan adalah melewati kebun kopi dan juga hutan pinus. Ketika mereka sampai di hutan pinus, tiba-tiba Nia merasa cemas. Karena kenapa? Karena seperti merasakan ada aura negatif di sekitarnya. Mungkin ini perasaanku aja, gara-gara baca artikel semalam, ucap Nia dalam hati. Saat itu, posisi jalan Nia langsung deketin ke arah Maya. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan dengan Goa Ontobogo. Di Goa Ontobogo ini terdapat bangunan seperti rumah, dan di dalam bangunan tersebut terdapat lubang yang gak terlalu besar. Dan di pos ini juga mereka memutuskan untuk istirahat sejenak karena Nia udah sedikit kelelahan. Maklumnya, Nia ini baru pertama kali mendaki gunung. Ketika istirahat itu, Nia melihat ada 1 orang pendaki wanita yang lagi naik. Wanita itu mengenakan kemeja hitam dan memakai ransel berwarna hijau pupus. Saat itu, wanita tersebut berjalan melewati pos 1 dan sempat senyum ke arah Nia. Seakan-akan dia itu menyapa. Namun anehnya, teman-temannya Nia gak ada yang respon satupun. Bahkan ngeliat juga enggak. Mereka ini malah asik ngobrol satu sama lain. Berselang beberapa menit, Fajar memberikan instruksi untuk segera melanjutkan perjalanan karena waktu sudah semakin sore. Ketika semuanya hendak berdiri, Nia ini ngomong, "Yuk, kita susul 1 orang tadi tuh. Sekalian kita ajak bareng aja." Mendengar perkataan dari Nia, semuanya langsung bengong dan heran. "Orang yang mana, Mbak? Yang Mbak Nia maksud?" "Itu loh, mbak-mbak yang tadi naik sendirian," jawab Nia sambil nunjuk ke arah jalur. "Loh, memangnya
Tadi ada orang toh. Ada kok mas, kalian sih pada sibuk ngobrol. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dan langkahnya sedikit dipercepat agar bisa ketemu dengan pendaki wanita yang Nia ceritakan tadi. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2, jalur pendakian masih berupa tanah padat yang menanjak. Jalurnya ini sudah memasuki hutan ya teman-teman semua, dan dengan pepohonan yang besar dan juga rapat. Jauh mereka berjalan, tapi mereka nggak menemukan dan melihat pendaki wanita tersebut. Hingga akhirnya sekitar 1 jam berjalan, sampailah mereka di pos 2 yang dinamakan dengan Tampuwono. Seperti biasa, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Dan dalam istirahat ini, Fajar nanya ke Nia, "Mana coba? Gak ada orang sama sekali. Kok cepet banget ya jalannya? Padahal belum lama dia jalan, kita jalan juga kan mas?" Jawab Nia dengan heran. Sekitar 10 menit istirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Trek dari pos 2 menuju ke pos 3 jaraknya nggak begitu jauh teman-teman semua, dan jalurnya juga nggak terlalu menanjak. Kurang lebih 15 menit berjalan, sampailah mereka di pos 3 yang dinamakan dengan pos Eyang Sakri. Di pos Eyang Sakri ini, areanya cukup luas ya, dan ada bangunan seperti rumah yang terkunci rapat. Mungkin di dalam bangunan tersebut terdapat sebuah makam atau arca dari Eyang Sakri itu sendiri. Karena hari udah sore, mereka memutuskan istirahat sambil makan cemilan. Dan ketika lagi asik-asiknya ngemil, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan pendaki wanita yang Nia temui di pos 1. Tumben bener satu. Wanita tersebut lagi jalan dan baru sampai di pos 3. Melihat itu, Nia sangat heran. Padahal tadi disusul nggak ada. Sekarang baru sampai di pos 3, ucap Nia dalam hati. Saat itu, mereka menyapa pendaki wanita tersebut dan ngajak untuk bergabung ke dalam rombongannya Nia. Dan di sini Fajar nanya, Sendirian aja mbak? Iya mas, Kok berani banget? rumahku dekat sini kok mas, jadi udah terbiasa. Kita kenalan dulu mbak, biar akrab. Namanya siapa? Dewi. ketika Fajar ngobrol sama Dewi, Nia juga ikutan nanya. Mbak, yang tadi ketemu di pos 1 kan ya? Iya mungkin mbak, saya lupa. Singkat cerita, tepat di jam 6 sore, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya, termasuk dengan si Dewi. Trek dari pos 3 menuju ke pos 4, jalurnya udah mulai menanjak dan jika sebelumnya berupa tanah padat, kini berganti menjadi bebatuan. Vegetasi atau pepohonan pun mulai rapat, sehingga cahaya matahari gak bisa masuk. Saat perjalanan itu, Nia merasa bahwa ada yang gak beres dengan wanita tersebut. Karena kenapa? Karena dari gerak-geriknya udah kelihatan berbeda. Dewi ini memilih berjalan di posisi paling belakang. Tapi Nia gak mau berprasangka buruk dan tetap harus berpikir sejernih mungkin. Setelah kurang lebih 1 jam berjalan, sampailah mereka di pos 4 yang dinamakan Eyang Semar. Konon katanya, tempat ini merupakan tempat moksa atau menghilangnya Eyang Semar, yang merupakan penasehat kepercayaan Raden Arjuno. Di pos 4 ini juga ada sebuah arca berselimut kain putih yang menghadap ke arah timur dan dipercayai sebagai perwujudan Eyang Semar itu sendiri. Karena jarak dari pos 4 menuju ke pos 5 gak begitu jauh,
mereka memutuskan untuk gak istirahat terlalu lama dan hanya sekedar untuk minum aja. Kayak gini. Sekitar jam 7 malam, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Trek dari pos 4 menuju ke pos 5, jalurnya semakin menanjak dengan kemiringan yang curam. Dan posisi saat itu, Nia berada di tengah dan bersebelahan dengan si Maya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Nia mencium bau yang sangat wangi. Lantas, Nia langsung berhenti dan ngelihat ke belakang. Ke siapa? Ke arah Dewi. Saat itu, Dewi hanya diam sambil nunduk. Saat itu, Nia ngomong ke temannya, bau apa ini ya? Wangi banget. Bau apaan emang, Mbak? Tanya Maya sedikit heran. Ketika Maya nanya ke Nia, seketika bau itu menghilang. Dep. Lalu Fajar meminta Nia untuk melupakan bau tersebut dan melanjutkan perjalanannya kembali. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 5 yang dinamakan dengan Pos Mahkutoromo. Di pos ini merupakan sebuah pelataran yang luas dengan sebuah pundan yang berundak yang berada tepat di tengah-tengahnya. Kibaran bendera berwarna hitam nampak menghiasi area pundan tersebut. Sesaji dan dupa berderet mengelilingi pundan yang nampak sangat keramat ini. Konon katanya, pada zaman dulu, pundan inilah Dewa Wisnu sering melakukan pertapaan. Dan di tempat ini juga, tempat turunnya Wahyu Mahkutaromo. Apa sih Wahyu Mahkutaromo? Wahyu Mahkutaromo adalah wahyu yang diturunkan dari langit untuk bekal raja. Untuk apa sih? Yaitu untuk mengatasi kondisi negara yang sedang mengalami bencana dan malapetaka. Untuk menciptakan perdamaian. Di pos 5 ini, mereka istirahat di depan bangunan shelter. Dan di shelter inilah mereka bertemu dengan bapak-bapak. Sepertinya beliau seorang penambang belerang. Akhirnya mereka sempat ngobrol dengan beliau dan bapak-bapak itu bilang, Nek nang Gunung Arjuno sing hati-hati. Nek iso ojo jumlahi ganjil. Memangnya kenapa, Pak? Nek ganjil biasanya bakal ono lalembut sing ngedutno. Nek iso gowo kayu gawe genepi. Gak tahu kenapa, mendengar ucapan dari bapak-bapak tersebut, tiba-tiba hati Nia berdetak hebat. Dan seketika Nia langsung merinding. Ketika mereka lagi asik ngobrol dengan bapak-bapak itu, tiba-tiba Dewi ini malah menjauh. Seakan-akan gak mau ngumpul bersama bapak-bapak tersebut. Setelah kurang lebih 20 menit, mereka pun berpamitan. Dan semuanya bersalaman dengan bapak-bapak penambang belerang. Namun, Dewi gak mau salaman. Baru aja melangkah mau meninggalkan pos 5. Tiba-tiba, bapak-bapak tersebut ngomong lagi. Ojo lali gowo kayu le. Mendengar perkataan tersebut, Nia merasa ada sesuatu yang gak beres. Padahal mereka sudah berjumlah 6 orang karena ditambah dengan si Dewi. Apa bapak itu gak ngeliat Dewi ya? Ucap Nia dalam hati. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Singkat cerita, pos 6 berhasil mereka lalui. Dan tepat di jam setengah 10 malam, sampailah mereka di pos 7 yang dinamakan dengan Jawa Dwipa. Di pos ini, mereka memutuskan untuk bermalam dan mendirikan tenda, serta melanjutkan perjalanan ke puncak di keesokan pagi. Saat itu, mereka langsung mendirikan tenda masing-masing dan Dewi membawa tenda sendiri yang berkapasitas 2 orang.
Setelah tenda sudah didirikan, mereka semua berkumpul untuk memasak dan juga makan. Tapi Dewi gak mau makan. Alasannya adalah gak merasa lapar. Setelah selesai makan, mereka pun masuk ke dalam tenda untuk tidur. Posisi tidur saat itu, Fajar, Herman, dan Aldi berada dalam satu tenda dan Nia ditemani dengan Maya. Sedangkan Dewi tidur dengan seorang diri. Di tengah malam, Nia terbangun karena kedinginan dan Nia mendengar suara berisik di depan tendanya. Karena rasa penasaran, Nia ngebuka sedikit pintu tenda untuk ngeliat keluar. Seret. Dan ketika ngeliat ke arah luar, ternyata Dewi lagi duduk di depan tenda seorang diri dan lagi mainin ranting pohon yang dicoret-coretan ke dalam tanah. Karena Nia ngerasa takut, ia mengurungkan niatnya untuk nyapa si Dewi. Dan Nia hanya terus ngintip Dewi dari sela-sela pintu tenda. Gak lama kemudian, tiba-tiba Dewi ini bangun dan berjalan ke arah pohon yang jaraknya sedikit jauh dari lokasi tendanya. Saat itu, Nia ngelihat Dewi lagi ngomong entah sama siapa. Melihat hal tersebut, Nia semakin ketakutan. Tapi di sisi lain, Nia masih penasaran dengan apa yang dilakukan oleh si Dewi. Gak lama kemudian, Dewi ini berlari menjauh masuk ke dalam hutan. Hingga akhirnya Nia gak bisa ngelihatnya lagi. Karena takut, Nia langsung nutup pintu tendanya dan melanjutkan untuk tidur lagi. Gak lupa juga, bibir Nia terus melantunkan doa-doa. Tepat di jam 4 pagi, mereka semua terbangun. Dan ketika bangun, Nia ngeliat tenda Dewi yang belum dibuka. Akhirnya, Nia nyuruh si Fajar untuk membangunkan si Dewi tuh. Dan ketika Fajar deketin tenda Dewi, tiba-tiba Nia dikejutkan dengan kedatangan Dewi dari arah belakang. Spontan, dia langsung heran dan Fajar ini ngomong, Oh alah, tak kira belum bangun ini Mbak Dewi. Udah mas, tadi habis buang air kecil di belakang tenda. Saat itu, Nia hanya terdiam mematung. Karena Nia ngelihat raut wajahnya Dewi gak kelihatan seperti orang bangun tidur. Dan kedatangan Dewi itu tepat dari arah hutan tempat ia semalam berlari. Akhirnya mereka pun langsung masak sebelum pergi ke arah puncak Gunung Arjuno. Dan ketika mereka lagi sibuk masak, tiba-tiba Dewi berpamitan untuk jalan duluan. Mas, Mbak, aku duluan ya. Terima kasih udah mau bareng. Loh, Mbak Dewi gak mau makan dulu ini? Udah dibikinin loh Mbak. Enggak mas, aku buru-buru. Soalnya mau ketemu teman-teman juga di atas. Ya udah Mbak, hati-hati ya. Saat itu, Dewi langsung beresin tendanya dan pergi meninggalkan rombongannya si Nia. Gak lama kemudian, setelah selesai makan, mereka juga siap-siap menuju ke puncak Arjuno. Ketika lagi beres-beres, tiba-tiba Fajar nemu sebuah dompet berwarna ungu. Spontan, Fajar langsung ngambil itu dompet dan nanya ke 4 temannya. Ada yang kehilangan dompetnya gak nih? Siapa? Mbak Nia kehilangan dompetnya gak? Namun, gak ada satupun dari mereka yang kehilangan dompet. Di sini, Fajar langsung ngebuka dompet tersebut. Srep. Dan ternyata, di dalam dompet itu terselip kartu identitas yang bernama Dewi. Karena isi dompetnya berisi surat-surat penting, Fajar pun langsung masukin dompet tersebut ke dalam tasnya dan berniat mencari Dewi di sekitaran area puncak Gunung Arjuno. Singkat cerita, di jam 9 pagi, sampailah mereka di puncak Gunung Arjuno. Di sini,
mereka langsung nyari Dewi tuh. Dew, Dew, Dedew, Dedew. Dan menanyakan kepada beberapa pendaki lain. Saat itu, Fajar menyebutkan ciri-ciri pakaian yang dikenakan oleh si Dewi. Seperti memakai kemeja hitam putih dan ransel berwarna hijau pupus. Dan namun, gak ada satupun pendaki yang melihatnya. Hingga akhirnya, mereka berpencar untuk mencari Dewi dan nihil hasilnya. Karena gak ketemu sama Dewi, Fajar pun ngebawa dompet itu untuk turun lagi dan berniat mengantarkan ke rumahnya. Karena di kartu identitasnya itu tertulis alamat rumahnya Dewi yang kebetulan gak jauh dari tempat mereka akan turun nanti. Tak terasa, waktu menunjukkan di jam 11 siang. Mereka pun bergegas turun melalui jalur lawang. Singkat cerita, sampailah mereka di Padang Sabana, di jalur pos 3 menuju ke pos 2. Sabana tersebut sangat luas dan di sebelah kirinya terdapat sebuah bukit yang dinamakan Gunung Lincing. Sesampainya di Sabana, dia ngelihat Dewi lagi berjalan jauh di atas Gunung Lincing. Lantas, dia ngasih tahu teman-temannya dan kemudian teriak memanggil nama si Dewi. Mbak Dewi, Mbak, ini dompetnya Mbak, Mbak. Namun, Dewi nggak mendengar teriakan dari mereka semua. Ya mungkin karena posisinya terlalu jauh. Jadi, suaranya terbawa oleh hembusan angin. Akhirnya, Fajar memberikan instruksi untuk mempercepat jalan turunnya agar bisa ketemu Dewi di pos 2. Karena di pos 2 ini adalah satu jalur dengan Gunung Lincing. Sesampainya di pos 2, mereka nunggu kedatangan si Dewi hampir 1 jam lamanya. Namun, Dewi nggak kunjung datang. Akhirnya, mereka bergegas melanjutkan perjalanan agar segera sampai di base camp. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp Lawang dan menanyakan kepada petugas tentang keberadaan si Dewi. Namun, petugas base camp menjawab, itu nggak ada. Kemudian, Nia menyarankan Fajar untuk membawa dompet itu dan mengantarkan ke rumahnya. Akhirnya, mereka turun menggunakan jasa ojek. Dan setelah sampai di Pasar Lawang, Fajar ini berniat mengantarkan dompet tersebut seorang diri dan menyuruh temannya menunggu di sebuah warung kopi. Karena menurut bapak-bapak ojek itu, alamat yang tertera di kartu identitas tersebut jaraknya nggak begitu jauh dari Pasar Lawang. Karena penasaran dengan Dewi, Nia ikut mengantarkan dompetnya dengan si Fajar. Dan berangkatlah mereka berdua ke alamat si Dewi. Dan sesampainya di alamat tersebut, Fajar meminta tukang ojeknya untuk nunggu. Saat itu, Fajar langsung mengetuk pintu rumahnya. Tuk 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 tuk. Dan yang membukakan pintu adalah ibunya. Saat itu, Fajar nanya, "Maaf Bu, apa bener ini rumahnya Mbak Dewi ya?" "Iya bener Mas, Mbak, ini temannya Dewi ya?" "Iya Bu, tadi kita sempat ketemu Mbak Dewi itu di Gunung Arjuno dan menemukan dompet ini yang ketinggalan." Mendengar ucapan dari Fajar, ibunya Dewi menyuruh Fajar dan Nia ini masuk ke dalam rumahnya dulu dan mempersilahkan mereka berdua untuk duduk di ruang tamu. Di sini, ibunya Dewi menyuguhkan minuman dingin dan ngomong, "Mas, Mbak, terima kasih udah mengantarkan dompetnya Dewi." "Iya Bu, sama-sama. Memang Mbak Dewi belum sampai rumah ya?" Lalu, sambil berlinang air mata, ibunya Dewi bercerita kepada mereka berdua. "Minggu lalu, Dewi pamit sama ibu untuk mendaki Gunung Arjuno, Mas. Dan ibu mengizinkan, karena Dewi adalah anak sulung ibu. Setelah pulang dari gunung, Dewi sempat bilang ke ibu kalau dia kehilangan dompet ini di gunung itu. Karena mungkin Dewi ini teledor ya Mas ya, ibu sempat memarahinya Mas.
Soalnya waktu itu surat-surat kendaraannya ada di dompet Dewi semua. Dan di keesokan harinya Mas, Dewi ini kecelakaan ketika akan pergi ke rumah temannya untuk ngajak balik lagi nyari dompet. Dan nyawa Dewi tidak terselamatkan. Dewi udah meninggal 2 hari yang lalu. Dan ibu sangat menyesal udah marahin Dewi waktu itu. Mendengar cerita dari ibunya Dewi, Nia dan Fajar seketika kaget dan mengucapkan turut berduka cita. Ternyata Dewi yang mereka ditemui di gunung bukanlah Dewi yang sebenarnya. Akhirnya mereka berdua berpamitan dengan ibunya Dewi untuk pulang dan kembali lagi ke Pasar Lawang. Saat itu Nia dan Fajar sepakat untuk gak menceritakan ketiga teman lainnya sebelum sampai di rumah. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau dilihat dari hari pendakiannya Dewi minggu lalu, harusnya dompet tersebut udah ditemukan oleh rombongan pendaki lain. Tapi kenapa waktu itu rombongan yang Nia yang menemukannya? Itu aja teman-teman semua cerita dari Nia ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuna melalui jalur Purwosari. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil nih? Yang pertama adalah jangan sesekali kita takut dengan setan atau para dedemit. Dan ketika kalian mendaki gunung, usahakan nih pikiran kita atau sugesti kita tetap harus fokus dan jangan berpikir macem-macem. Yang kedua, jangan teledor. Selalu disiplin dalam mempacking perlengkapan kita. Entah itu perintilan sekecil apapun. Dan jangan meninggalkan sholat. Dimanapun, kondisi apapun, sholat merupakan kewajiban bagi kalian yang beragama muslim. Dan masalah Dewi yang kecelakaan itu, mungkin itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Tapi usahakan teman-teman semua setiap berkendara harus menggunakan helm, jaket, dan lain-lainnya dan harus disiplin. Dan ingat, cerita dari Nia bukan untuk menakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuna maupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat dan selalu jaga kesehatan. Alhamdulillah. Gak ada korek. Oh, ada korek. Wih. Ini masih ada kopinya, bawa dah.